Agung, kali ini gue akan membahas tentang Guillain-Barré Syndrome. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Patofisiologi volume 2 edisi ke-6 EGC. Guillain-Barré Syndrome adalah suatu demyelinisasi polineuropati akut. Untuk faktor pencetusnya, yang pertama bisa karena infeksi pernapasan ringan, yang kedua bisa karena infeksi gastrointestinal, yang ketiga bisa karena pembedahan, yang keempat bisa karena imunisasi, yang kelima bisa karena penyakit Hodgkin atau limfoma yang lain, dan yang keenam bisa karena lupus erythematosus. Untuk patogenesisnya, kejadian pencetus merubah sel dalam sistem saraf, sehingga sistem imun mengenal sel tersebut sebagai sel asing. Limfosit T yang tersensitasi dan makrofag akan menyerang mielin. Limfosit T juga akan menginduksi limfosit B untuk menghasilkan antibodi yang menyerang bagian tertentu dari selubung mielin, sehingga terjadi kerusakan mielin, dan pada akhirnya terjadi gangguan konduksi impuls dalam saraf perifer. Untuk manifestasi klinis, bentuk gejala sensorik akan ada rasa nyeri, geli, mati rasa, kelainan sensasi getar dan posisi. Untuk gejala motorik, terjadi kelemahan otot hingga paralisis otot pernafasan. Kelemahan otot rangka menyebabkan tonus otot hilang sehingga terjadi arefleksia. Lengan dapat menjadi kurus atau otot lengan kurang lemah dibandingkan dengan tungkai. Untuk gejala autonom, akan ada hipotensi postural, takikardi sinus, dan tidak mampu berkeringat. Untuk saraf kranial, bila terkena akan terjadi palsi wajah, sulit bicara, gangguan visual, dan sulit menelan. Untuk diagnosisnya yaitu adanya paralisis dan parestesi yang terjadi bilateral dan kelihatan relatif cepat beberapa hari atau bulan. Untuk tes yang dapat dilakukan seperti elektromiografi, kecepatan konduksi saraf, maupun fungsi lumbal. Untuk terapinya, yang pertama, dukungan ventilasi dan tekanan darah serta fungsi jantung. Yang kedua, dapat diberikan plasmafaresis. Yang ketiga, dapat diberikan imunoglobulin dosis tinggi. Dan bila dalam keadaan yang membaik, dapat dilakukan fisioterapi intensif untuk mencegah kontraktur otot dan sendi. Itu bahasan kita tentang Guillain-Barré Syndrome. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan salam hidup sehat.